Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan Syah Muhammad Fahrezi. Kali ini saya akan mengolah data kuesioner saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Kali ini saya akan melakukan uji. Yang pertama ada uji prahipotesis dan yang kedua ada uji hipotesis. Uji prahipotesis ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga normalitas. Nah, yang pertama kita lakukan uji validitas. Uji validitas itu adalah untuk mencari ketepatan dan tingkat akurat, mencari valid atau tidaknya data kuesioner yang kita punya. Dasar pengambilan keputusannya ada 2, bisa digunakan ini R hitung dan R table, dan yang kedua bisa menggunakan nilai SIG. Nah, yang pertama ada uji validitas. Uji validitas itu untuk mencari ketepatan dan tingkat akurat, mencari valid atau tidaknya data kuesioner yang kita punya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai R hitung lebih dari R table dinyatakan valid, dan jika nilai R hitung kurang dari R table dinyatakan tidak valid. Dan yang kedua, jika nilai SIG to TELT kurang dari 0,5 dinyatakan valid, dan jika nilai SIG to TELT lebih dari 0,5 dinyatakan tidak valid. Nah, untuk melakukan uji validitas, yang pertama kita harus copy terlebih dahulu pernyataan 1, 2, 3, 4 beserta totalnya. Kemudian kita paste di sini. Kok nggak bisa? Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kita ganti dulu ini namanya. Klik variable view, name-nya P1, P2, P3, P4, dan ini total. Nah, setelah itu, setelah diganti, kita klik analyze, correlate, bivariate, dan masukkan semuanya. Kemudian pastikan Pearson dan juga to-TELT-nya sudah di checklist, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk membaca R-table, tentukan terlebih dahulu nilai DF atau degree of freedom-nya dan taraf signifikansi. Untuk menentukan R-table-nya, kita lihat table Pearson correlation berikut. Kita tentukan nilai DF-nya dulu, karena sampel kita 30 dan rumus DF itu adalah N-2, maka di sini berada di DF 28 dan taraf signifikansinya 0,05, karena penelitian saya itu penelitian sosial, dan nilai R-table-nya kita dapatkan 0,361007. Dan di sini kita lihat keempat item ini lebih dari 0,361, maka dinyatakan valid. Untuk variabel Y-nya sama seperti tadi ya, kita ke variabel Y dulu, lalu copy P1, 2, 3, 4 beserta totalnya. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ini hasilnya variabel Y, caranya sama seperti yang variabel X tadi. Dan kita lihat keempat item ini lebih dari R-table, yaitu yang 0,361, maka keempat item ini dinyatakan valid. Yang kedua adalah reliabilitas. Jadi reliabilitas ini adalah kuesioner dinyatakan reliable jika kuesioner tersebut menghasilkan hasil pengukuran yang bersifat ajak pada saat dilakukan berulang kali. Kuesioner dilihat tingkat reliabilitasnya dari nilai alpha Cronbach. Ini tabel tingkat reliabilitasnya sebagai berikut: 0,00 sampai 0,20 kurang reliable, 0,201 sampai 0,4 agak reliable, 0,4 sampai 0,6 cukup reliable, 0,6 sampai 0,8 reliable, 0,8 sampai 1 sangat reliable. Nah, sekarang kita akan mengolah datanya ya, karena tadi keempat itemnya valid, maka kita gunakan keempat item tersebut.
untuk dilakukan uji reliabilitas. Nah, ini kita klik analyze, lalu scale dan reliability analysis. Kita masukkan semuanya ya. Lalu ininya kita pilih yang alpha, lalu klik OK. Untuk record belum sih? Nah, untuk melakukan uji reliable ini kita masukkan data ini ya, data dari pernyataan 1 2 3 4, karena keempat-empatnya valid. Jadi kita masukkan ke 4 itemnya, lalu kita klik analyze, lalu klik scale, lalu ke reliability analysis dan masukkan semuanya. Lalu ini pilih yang alpha modelnya, lalu klik OK. Nah, di sini tabel alpha Cronbachnya 0,777 dan berdasarkan tabel tingkat reliabilitasnya 0,777 ini berada di tingkat reliabilitas yang reliable. Apa sih? Beneran? Nah, untuk menguji reliable ini kita copy keempat item ini ya, karena empat-empatnya valid. Jadi kita gunakan semuanya untuk menguji reliabilitasnya. Kita copy, lalu kita ke SPSS-nya, kita paste ya di sini. Nah, jika sudah, klik analyze, lalu klik scale reliability analysis, terus masukkan ke 4 itemnya, terus modelnya pilih yang alpha, lalu klik OK. Nah, di sini nilai alpha Cronbachnya 0,777. Jika berdasarkan tabel tingkat reliabilitasnya 0,777 ini berada di tingkat reliabilitas yang reliable. Jadi variabel X saya, nilai alpha Cronbachnya ini dinyatakan reliable. Nah, untuk variabel Y sama ya, karena keempat-empatnya valid, jadi kita gunakan keempat-empatnya. Lalu sama, ya udah. Nah, untuk variabelnya caranya sama seperti tadi, dan di sini nilai alpha Cronbachnya 0,589. Dan jika berdasarkan tabel tingkat reliabilitasnya 0,589 berada di tingkat reliabilitas yang cukup reliable. Nah, uji prahipotesi yang terakhir nih ada uji normalitas. Uji normalitas ini untuk menilai apakah sebaran data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Syaratnya nilai asymptotic-to-tilde-nya harus lebih besar dari 0,05 untuk dinyatakan berdistribusi normal. Nah, caranya kita pakai data total dari variabel X-nya. Kita copy dan kita taruh di sini di lingkungannya, karena lingkungan ini variabel X, dan variabel Y totalnya yang dipakai juga. Taruh di motivasi, karena motivasi itu setelah itu kita klik analyze, regression, linear, lingkungan ke sini, motivasi ke sini, lalu klik save dan centang di unstandardized yang residual, terus continue, klik OK. Nah, di sini kita close saja.
Nah, di sini udah muncul tabel res 1, lalu kita klik analyze, non parametric test, legacy dialogs, dan one sample KS, lalu klik ini, masukin yang tabel resnya tadi, lalu klik OK. Nah, di sini nilai asymptotic to tail-nya 0,2. Kan tadi nilai asymptotic to tail-nya harus lebih besar dari 0,05 untuk dinyatakan berdistribusi normal, dan di sini nilai asymptotic to tail saya 0,2, maka dinyatakan berdistribusi normal. Nah, karena tadi uji prahipotesisnya sudah lulus semua ya, dari validitas, normalitas, dan juga reliabilitas. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis, yaitu uji regresi, karena judul penelitian saya itu pengaruh antara lingkungan teman sebaya terhadap motivasi belajar. Jadi uji regresi ini untuk mengukur pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai T hitung lebih dari nilai T table, maka terdapat pengaruh antar variabel, H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai T hitung kurang dari nilai T table, maka tidak terdapat pengaruh antar variabel, H0 diterima dan HA ditolak. Dapat juga dilihat dari nilai sig kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh antar variabel, H0 ditolak dan HA diterima. Nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antar variabel, H0 diterima dan HA ditolak. Untuk melakukan uji regresi sama seperti uji normalitas tadi ya, yang kita pakai itu total dari variabel X dan total dari variabel Y. Yang pertama kita harus mengubah dulu desimalnya menjadi 0, kedua itemnya, lalu di labelnya, lalu ke data view lagi, kita klik analyze, kita klik ke regression, linear, lalu yang motivasi belajar di sini di dependent dan lingkungan teman sebaya di independent. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya. Yang pertama, nilai pengaruh. Kita lihat dari kolom R-square ini, karena di sini nilai R-square saya 0,285. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel lingkungan teman sebaya terhadap motivasi belajar adalah sebesar 28,5%, sedangkan sisanya 71,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, karena ini selanjutnya ada uji hipotesis ya, karena tadi dasar pengambilan keputusannya bisa dari T hitung dan juga nilai signifikan. Di sini saya menggunakan yang nilai signifikan. Di sini nilai signifikan saya 0,002, yang mana itu lebih kecil dari 0,05. Nah, sesuai yang ini tadi, jika nilai signifikannya kurang dari 0,005, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara lingkungan teman sebaya terhadap motivasi belajar. Nah, yang terakhir ada persamaan regresi. Kita lihat dari kolom unstandardized, yang mana persamaan regresi dituangkan dalam Y sama dengan 8,466 plus 0,418X. 8,466 adalah angka konstanta. Angka ini memiliki arti bahwa jika tidak ada lingkungan teman sebaya atau variabel X, maka motivasi belajar atau variabel Y adalah 8,466. 0,148 adalah nilai koefisien regresi. Angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan kenaikan sebesar 1% terhadap lingkungan teman sebaya, maka akan menaikkan 41,8% pada motivasi belajar siswa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.